Anda masih bersama kami di Kasih Paham, kita bicara soal asa, harapan partai-partai yang mencoba untuk menembus parlemen nanti pada 2024. Sudah bergabung bersama dengan kami sekarang dua partai yang pada pemilu sebelumnya sudah berpartisipasi dalam pemilu dan kembali mencoba untuk bertarung nanti pada saat 2024. Ada Pak Boyke Nurfrizan dari Partai Perindo dan juga Mas Dede Uki Prayudi dari PSI. Halo, siap. Saya mau ke Pak Boyke dulu. Perindo nih Pak. Apa pelajaran terbesar Perindo sih 2019 kemarin nih, dan apa nih yang akan berubah nanti 2024? Ya karena kalau kita flashback ke belakang ya, kalau kita bicara flashback ke belakang sama dengan PSI mungkin, ada pelajaran berharga yang menjadi catatan sejarah bagi partai. Nah, pelajaran berharga itu kita anggap bahwa itu menjadi dapur kita. Tetapi realita dan kenyataannya saat itu publik belum terlalu full menerima kita sebagai sebuah partai politik yang ikut election pada tahun 2019. Dan pelajaran berharga itu kita anggap menjadi rekomendasi kita untuk arah yang lebih depan lagi 2024 untuk bertarung pada election tahun 2024. Dan bagi kami partai-partai yang kemarin ikut election di 2019 seperti Perindo, seperti PSI, paling tidak ada pengalaman ikut berpartisipasi. Paling tidak ada niatan dan keseriusan untuk berbenah diri sebagai sebuah partai politik. Karena yang diterima sama publik yaitu bukan bukan nafsu berpolitiknya, tapi bagaimana partai politik memberikan kemasan kepada publik, kepada masyarakat, bahwa partai ini bukan semata-mata hanya ikut andil sebagai sebuah partai politik yang ikut berkontestasi politik dalam pileg, pilpres maupun election apapun. Pak, mohon maaf saya potong. Kalau misalnya kita lihat Partai Perindo nih Pak ya, kan kita mencari diferensiasinya apa nih beda. Kita awam nih melihat Partai Perindo ini partainya Pak Haritanu gitu Pak ya. Apa yang membedakan ini dengan partai lainnya? Apakah kalau kita lihat langkah misalnya sekarang Pak TGB kan juga bergabung gitu. Apakah ini ingin memperluas ceruknya biar nggak eksklusif satu orang aja menjadi tokohnya apa gimana Pak? Karena gini, tadi saya sampaikan bahwa ada perubahan pengalaman yang terjadi 2019, karena pengalaman adalah pelajaran dan guru terbaik buat kita sebagai manusia. Kalau hari ini kita melihat di bawah kepemimpinan Pak Haritanu ya, mulai digagas, bukan digagas, tapi mulai diberlakukan tentang inklusivitas, tidak eksklusivitas. Karena Partai Perindo adalah partai berbasis nasionalis. Tentunya beragam kesukuan, beragam agama, beragam tokoh apapun bentuknya. Bersama-sama hari ini, bersama Haritanu dan bersama-sama tokoh lainnya bersatu dalam batang tubuh Rumah Besar Partai Perindo untuk ikut berpartisipasi, memberikan kontribusi terbaik. Apa yang harus digagas, apa yang harus dilakukan terhadap Republik ini hari ini. Karena hadirnya Tuan Guru Bajang, TGB sebagai Ketua Harian Partai, hadirnya Pak Mahyudin ya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan dan tokoh-tokoh lainnya termasuk saya, itu bagian dari bentuk inklusif. Pak Haritanu sebagai seorang tokoh politik maupun sebagai seorang pengusaha membuka diri. Jadi sehingga Perindo ini wajahnya ada mencoba, banyak, warnanya juga membuka diri, coraknya banyak Pak. Ceruknya banyak. Karenanya gini loh, karena kalau partai politik itu bersikap eksklusif aktivitas agak sulit. Karena partai politik itu adalah wadah dan rumah rakyat. Kalau dimunculkan eksklusivitas itu menjadi gambaran tidak baik. Nah, kalau dimunculkan inklusif, masyarakat menjadi responsif lebih baik karena munculnya tokoh-tokoh berbasis nasional, tokoh apapun, dari basis agama, dari basis ketokohan apapun. Jadi untuk merangkul semua itu bersama-sama maju merangkul untuk membesarkan partai. Karena sekali lagi bahwa partai ini didirikan sebagai partai berbasis nasionalis, keberagaman. Baik. Saya mau ke Mas Uki dulu nih. Siap. PSI ini sama, saya mau nanya sama, pelajarannya apa nih 2019? Kita lihat partai anak muda waktu itu kan, anti korupsi gitu. Betul. Tapi banyak juga yang bilang, PSI nggak ada bedanya, partai yang dikritik sama mereka gitu. Apa nih pelajarannya ini Mas Uki ini? Sewaktu pemilu 2019 selesai, kemudian dari quick count itu sudah mulai ketahuan lah ya, partai mana yang lolos ke Senayan, mana yang tidak gitu, dan tidak berlama-lama. Saat itu ketua umum kami adalah Siski Grace Natali langsung mengumumkan bahwa kami menerima dengan lapang dada dan ini akan menjadi sebuah pelajaran untuk kedepannya kami berbenah. Beberapa hari setelah itu, termasuk saya juga, itu kemudian pergi ke suatu tempat, kami berkumpul ya, melakukan evaluasi.
Yang kami evaluasi itu banyak sekali gitu. Mungkin nggak bisa saya katakan satu persatu ya. Akan tetapi saya bisa kasih contoh gitu. Misalnya kami mengevaluasi kenapa PSI ini suaranya hanya signifikan di daerah perkotaan. Misalnya seperti itu. Apakah ini karena gaya bicara kami atau apakah karena isu atau semangat anti korupsi dan semangat anti intoleransi ini hanya menjadi atau hanya bisa didigest, dicerna oleh orang-orang urban, misalnya seperti itu, gitu. Dan kemudian di 2024 ini saya termasuk salah satu tim, di Bapilu PSI, kami merumuskan gagasan-gagasan sehingga semangat pro toleransi, semangat anti korupsi ini sudah melekat pada DNA kami. Tapi ketika kami turun ke masyarakat, harus ada sesuatu yang sifatnya tangible yang membuat masyarakat merasa apa yang diperjuangkan PSI itu menyentuh kulit mereka. Gitu. Salah satunya, jadi kami membuat beberapa ya, antara 10 sampai 13, ini karena masih difinalisasi, gagasan-gagasan kebijakan yang akan kami tawarkan ke masyarakat. Mas Uge, sorry, potong. Jadi apakah kalau yang kemarin itu dirasa apa yang disampaikan sama PSI itu nggak dimakan sama masyarakat karena masyarakatnya mungkin nggak menganggap isu itu penting? Setiap masyarakat di berbeda tempat itu memiliki karakteristiknya masing-masing. Gitu. Memang menurut beberapa penelitian dan beberapa kawan-kawan kami yang ada di Research Institute yang concern atau fokus area-nya adalah politik. Memang mereka yang di daerah perdesaan misalnya itu tidak terlalu concern ya dengan apa yang kami bawa saat itu tentang kita akan memperjuangkan inklusivitas. Dan kita akan melawan segala jenis upaya yang akan menyuburkan intoleransi. Nah, hal-hal seperti ini ternyata di daerah-daerah rural, di daerah perdesaan, memang ini bukan menjadi sesuatu, menjadi prioritas. Bukan concern mereka. Nah, ini jadi kalau saya tangkap nih apa yang dari Perindo dan juga PSI sama-sama ingin memperlebar ceruknya, memperlebar segmen pemilihnya juga. Betul. Dan jadi sebenarnya secara konkretnya apa gitu yang dilakukan? Apakah ada gagasan yang berbeda atau sekedar menaruh wajah-wajah yang baru dan berbeda gitu? Masuk dulu ya. Oke, siap. Jadi kayak gini, PSI itu kami merumuskan gagasan-gagasan kebijakan yang kami tarik itu dari life cycle seseorang. Jadi negara dalam hal ini ketika PSI ada di DPR, dalam hal ini berarti adalah parlemen atau legislatif bersama eksekutif itu harus hadir ketika manusia itu dari semenjak dia di dalam kandungan sampai dia lahir, balita, anak-anak, remaja, lalu pemuda hingga lansia dan meninggal, gitu. Misalnya kalau kita bicara ketika mereka di kandungan, yang menjadi concern terbesar manusia-manusia atau orang-orang di Indonesia itu adalah stunting. Nah, negara harus hadir dan lebih intens lagi hadir daripada apa yang dilakukan saat ini, gitu. Dan PSI akan memperjuangkan itu. Lalu ketika mereka sudah anak-anak, misalnya balita ya, apa yang akan diperjuangkan PSI? Atau misalnya ketika mereka sudah masuk ke jenjang universitas, apa yang akan diperjuangkan PSI? Lalu terkait dengan ketenaga kerjaan, apa yang akan diperjuangkan? Nah, dari sanalah kita ada gagasan-gagasan kebijakan, gitu. Nah, itu poin saya malah di situ nih, Mas Uki, bahwa ketika gagasan yang ingin diperjuangkan itu sebenarnya mirip-mirip satu sama lain itu sebenarnya kan, ngomongin soal inklusivitas, dari pas kita ngomongin soal kesejahteraan, tenaga kerjaan, kembali ke kejayaan Nusantara gitu. Ini kan mirip-mirip semuanya. Kenapa nggak bikin satu partai bareng-bareng aja semuanya? Bro Pange, kita yang di dalam satu partai ini aja menyatukan pikiran itu kadang-kadang nggak semudah itu. Apalagi kita berbicara kawan-kawan dari partai lain gitu yang menjadi suatu partai ya. Ini sebenarnya koalisi aja susah loh. Betul. Ini sebenarnya adalah mungkin pemikiran dari masyarakat awam yang merasa bahwa apa yang membedakan satu partai dengan partai lainnya selain warnanya gitu, gimana Pak Boyga atau Mario? Partai Perindo itu hadir sebagai satu-satunya partai politik di Republik ini yang mengambil butir ketiga dari Pancasila, yaitu persatuan Indonesia. Kalau kita bicara tentang Indonesia secara global ya, ada Pancasila sebagai dasar ya, bangsa ini berdiri, dan Partai Perindo hadir dari butir ketiga Pancasila, persatuan Indonesia.
Lalu menuju persatuan Indonesia, itu apa yang harus dilakukan? Kalau kita bicara persatuan, bicara pasti diuji dalamnya ada rasa damai, ada rasa kebersamaan. Nah, menuju persatuan itu notabene adalah sebuah negara harus sejahtera, baik secara lahiriah maupun secara moralitas. Nah, makanya gagasan yang diemban oleh Partai Perindo yaitu gagasan bagaimana menciptakan Indonesia itu sejahtera, baik secara lahir maupun secara batin. Karena itu pasca kekalahan Perindo 2019, dia tidak masuk parliamentary threshold ya. Yeah. Itu tidak memupus dan memutus ya mata rantai tentang apa yang selama ini diperjuangkan oleh Perindo. Perindo selama ini kan mengedepankan tentang kesejahteraan rakyat, ekonomi kerakyatan, salah satunya UMKM ya. Kalau kita bicara bahwa Partai Perindo partai gerobak, ya mau tidak mau, bahwa itu menjadi ciri khas kita. Nah, kita melihat bukan soal gerobaknya, kita melihat bahwa di situ ada seorang bapak-bapak atau ibu-ibu ya yang berjualan gerobak. Baik. Tapi dia menjadi tulang punggung keluarga. Karena gerobak itu kita lihat bahwa itu adalah bentuk perekonomian rakyat. Dan itu yang ingin di support oleh Perindo. Nah, artinya ada gagasan tentang koalisi tentang konsep ekonomi kerakyatan ya. Dan itu tidak terputus. 2019 Partai Perindo tidak berhasil. Baik. Tapi tetap kita memberikan. Tetap secara jalan itu nanti akan itu memberikan bantuan gerobak plus kita berikan bantuan untuk backup. Betul. Oke, kita akan mengupas lebih tuntas lagi, memberi pemahaman apa yang sebenarnya yang diperjuangkan oleh teman-teman di partai politik baru ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kasih Paham.